Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab pertama dari sejarah Indonesia, yaitu tentang konsep berpikir kronologis, diakronis, sinkronis, ruang dan waktu di dalam sejarah. Yang pertama kita bahas dulu mengenai apa itu sejarah, asal-usul kata sejarah. Nah, beberapa peneliti menyebutkan bahwa kata sejarah berasal dari kata syajaroh atau syajarotun yang artinya pohon ataupun ada yang mengartikan sebagai pohon kehidupan. Namun, para peneliti sepakat untuk menyatakan bahwa ada hubungan di antara kedua kata tersebut, yaitu kata sejarah dan kata syajaroh. Arti sejarah kemudian berkembang ke dalam berbagai bahasa, misalnya saja dalam bahasa Inggris. Sejarah itu disebut sebagai history. Lalu dalam bahasa Yunani, sejarah disebut dengan historia. Dan dalam bahasa asing yang lainnya pun ada, termasuk bahasa Jerman dan bahasa Belanda. Dari istilah-istilah tersebut dapat kita simpulkan bahwa sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa ataupun kejadian yang telah terjadi pada masa lampau kehidupan umat manusia. Yang selanjutnya, unsur-unsur sejarah. Nah, unsur-unsur sejarah ini ada 3. Unsur yang pertama itu adalah manusia. Manusia sebagai pelaku sejarah. Manusia juga sebagai objek sekaligus subjek dari peristiwa sejarah tersebut. Unsur yang kedua itu ada ruang, tempat di mana peristiwa itu terjadi. Unsur yang ketiga itu ada unsur waktu, kapan peristiwa tersebut terjadi. Konsep ruang dan waktu merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya dalam kehidupan manusia sebagai subjek ataupun pelaku sejarah. Segala aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan dengan tempat dan waktu kejadian. Manusia selama hidupnya tidak bisa dilepaskan dari unsur tempat dan waktu, karena perjalanan manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri pada suatu tempat di mana manusia itu hidup ataupun beraktivitas. Yang selanjutnya ada konsep diakronis. Nah, secara etimologis, kata diakronis sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata dia dan kata kronos. Dia artinya melintas, melampaui, atau melalui, sedangkan kronos artinya waktu. Jadi, diakronis berarti sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Dalam konsep diakronis, sebuah peristiwa sejarah diuraikan dengan prinsip memanjang dalam waktu, namun menyempit dalam ruang. Konsep diakronik tidak terlalu mementingkan pembahasan yang mendalam, akan tetapi sebuah peristiwa lebih difokuskan pada urutan peristiwa sejak awal sampai akhir. Sejarah adalah ilmu diakronis, artinya lebih mementingkan proses. Sejarah akan membicarakan suatu peristiwa sesuai dengan urutan waktu kejadiannya. Yang selanjutnya ada konsep sinkronik dalam sejarah. Kata sinkronik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata sin dan kata kronos. Sin yang artinya dengan dan kronos yang berarti waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronis diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Kajian sejarah sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam. Nah, selain lewat berpikir diakronis, suatu peristiwa sejarah yang sama dapat pula direkonstruksi dengan berpikir sinkronis. Berpikir sinkronis yaitu menyertakan cara berpikir ilmu-ilmu sosial, yaitu melebar dalam ruang serta mementingkan struktur dalam satu peristiwa.
Sinkronis ini mempunyai arti meluas di dalam ruang, namun juga memiliki batasan di dalam waktu. Biasanya, metode sinkronis ini selalu digunakan terhadap ilmu-ilmu sosial, seperti ilmu geografi ataupun ilmu ekonomi. Yang selanjutnya ada sifat dari peristiwa sejarah itu sendiri. Nah, peristiwa sejarah ini bersifat yang pertama abadi, artinya peristiwa yang telah terjadi tidak akan berubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Yang kedua, sejarah itu bersifat unik. Artinya, peristiwa tersebut hanya sekali saja terjadi dan tidak akan pernah terjadi persis untuk kedua kali. Meskipun ada pengulangan peristiwa sejarah, pelaku, tempat, dan waktu itu tidak akan sama. Mungkin polanya saja yang sama, pola peristiwa kejadian tersebut. Yang ketiga itu sejarah bersifat penting. Artinya peristiwa tersebut dianggap penting karena dianggap berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia. Mungkin untuk pertemuan kali ini pembahasannya dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.